Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurokin Muhammad, NRP 5025221197 dari Departemen Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan mengapa dalam menulis ilmiah diperlukan referensi yang kredibel. Sebelum itu, mari kita ketahui istilah kata kredibel dan referensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Referensi menurut KBBI, arti referensi adalah sumber acuan, petunjuk, dan rujukan. Sementara untuk kredibel, menurut KBBI, kredibilitas adalah perihal dapat dipercaya. Sehingga referensi yang kredibel adalah sumber acuan yang dapat dipercaya. Tujuan penggunaan referensi yang kredibel yaitu kita memiliki kurang lebih 3 tujuan untuk mencantumkan referensi yang kredibel. Mengapa? Yang pertama, kita bisa menjelaskan sesuatu karya ilmiah secara objektif. Kita bisa membantu pembaca untuk menerima informasi dengan akurat sehingga tidak terjadi potensi ambiguitas suatu karya, sehingga para pembaca bisa menerima informasi dengan jelas dan langsung ke poin-poin yang ada apa adanya. Yang kedua, kita bisa mencegah plagiasi. Penulis mencantumkan sumber acuan yang dipakai sehingga sumber jelas. Dengan menggunakan referensi yang kredibel, kita bisa mencegah plagiasi suatu karya tulis ilmiah, sehingga kita bisa melakukan pengecekan ulang, mencari apakah sebuah karya tulis ilmiah ini original, dan kita bisa tahu referensinya berasal dari mana. Lalu di poin yang terakhir, kita bisa menggunakan referensi yang kredibel sebagai bukti pendukung. Jadi referensi yang kredibel bisa mendukung sebuah poin agar memiliki landasan yang jelas. Ya, kesimpulannya, untuk referensi yang kredibel sangat penting guna memberikan informasi yang akurat. Dengan referensi kita bisa mencegah plagiasi dan sebagai bukti pendukung untuk karya tulis ilmiah. Dengan aplikasi Mendeley, kita bisa mencari referensi yang kredibel. Saya Nurul Muhammad, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan poin nomor 2. Apa kriteria referensi yang kredibel? Sebelum masuk ke sana, perkenalkan nama saya Putu Indra Mahendra dengan NRT segini. Sebelum ke sana, sebenarnya kita tahu dulu apa itu arti kata kredibel yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kredibel adalah perihal yang dapat dipercaya, dan referensi yang kredibel adalah sumber acuan yang dapat dipercaya. Oke, kita masuk ke kriteria referensi yang kredibel. Yang pertama harus memenuhi kaidah keilmuan. Seperti yang Anda ketahui bahwasannya jurnal itu tidak boleh ditulis oleh sembarang orang. Tentu aja setiap jurnal itu pasti ditulis sama orang yang berkompeten di bidangnya. Contohnya kita memiliki dosen psikologi. Nah, maka jurnal yang ditulis itu haruslah dan memiliki relevansi di dalam dunia psikologi. Karena jika tidak ditulis oleh orang yang berkompeten di bidangnya, jurnal ini menjadi um, tidak memiliki bukti yang kuat ataupun tidak tidak kredibilitas itu, tidak memiliki kredibilitas. Memenuhi kaidah keilmuan juga artinya kita di jurnal tersebut memiliki struktur jurnal yang jelas dan terurut. Contohnya seperti abstrak, daftar isi, pembahasan, kesimpulan, dan yang lainnya. Oke, kita masuk ke poin nomor 2. Diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni. Jurnal harus diterbitkan oleh lembaga yang terpercaya ataupun yang mumpuni di bidangnya tentunya. Sekarang banyak yang menyebut dirinya lembaga yang terpercaya dan bersertifikasi ataupun itu sifatnya memiliki reputasi yang baik. Namun banyak juga
lembaga yang tidak yang mengaku-ngaku saja gitu. Itulah tugas kita sebagai akademisi untuk lebih kritis dan menilai lebih dalam lagi yang mana jurnal yang memiliki kredibilitas. Oke, kita masuk ke poin nomor 3. Memuat karya ilmiah dari penulis yang setidaknya berasal dari organisasi ataupun institusi. Setidaknya jurnal yang kredibel juga dapat ditulis oleh penulis yang berasal setidaknya dari satu institusi ataupun organisasi yang memiliki sertifikasi di dalamnya. Kita masuk nomor 4. Yang nomor 4 itu dapat dilacak seperti jurnal itu setidaknya memiliki International Standard Serial Number, International Standard Book Number, ataupun Digital Object Identifier. Dan sebenarnya poin-poin untuk menentukan yang mana jurnal yang kredibilitas maupun yang tidak itu masih banyak lagi yang harus didalamin dan diselusuri. Bukan cuma hanya 4 poin, tapi menurut saya 4 poin ini yang paling utama. Oke, jadi pada intinya referensi yang kredibel adalah referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya ambil dari PowerPoint dari Ibu Eka Dian Savitri. Setelah ini kita akan praktek cara mencari sumber yang kredibel dengan Mendeley. Cara mencari jurnal yang kredibel di Mendeley. Sebenarnya ada banyak sekali aplikasi selain Mendeley yang menyediakan referensi jurnal. Sebenarnya seperti Google Scholar, Science Direct, yang jurnal luar negeri, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi kali ini kita akan menggunakan Mendeley. Sebelum itu kita menentukan dulu topik yang kita mau cari. Sebagai contoh saya akan mencari topik kesehatan mental. Lalu saya tertarik dengan jurnal ini. Kita klik dan di jurnal tersebut memiliki ISSN, International Standard Serial Number. Dan ini ditulis oleh organisasi insan. Kita bisa mencari nanti kredibilitas organisasi insan itu seperti apa. Ditulis oleh Ilham Aksanuridlo dari Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Dari strukturnya sepertinya terlihat jelas dari abstrak. Dan yang penting juga di poin daftar pustakanya, pustaka acuannya, ini link-link ini dapat dipercaya apa tidak, ataupun si jurnal tersebut mengambil informasi dari mana gitu. Kita bisa lihat di sini apakah dapat dipercaya apa tidak. Banyak sekali. Sekian dari saya. Itulah bagaimana cara kita mencari jurnal yang kredibel di Mendeley. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang kegiatan membaca. Itu kegiatan yang mudah atau susah. Nah, sebelum dari itu, kita mulai dengan definisi dari membaca. Menurut KBBI, membaca adalah kegiatan melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Nah, dari kegiatan membaca ini sendiri, setidaknya dapat kita ambil 3 manfaat. Yang pertama yaitu knowledge, creativity, serta fokus. Yang pertama yaitu knowledge atau pengetahuan. Dengan membaca ini, maka kita akan meningkatkan pengetahuan serta wawasan kita terhadap suatu hal, sehingga pengetahuan kita terhadap hal tersebut akan semakin bertambah dan semakin meningkat. Kemudian adalah creativity, kreativitas. Karena kan kita misal membaca buku cerita gitu kan, pikiran kita akan berimajinasi sehingga menimbulkan ide-ide. Nah, itu dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berpikir sehingga semakin kreatif. Kemudian adalah fokus.
Karena kegiatan membaca ini adalah pandangan kita fokus terhadap bahan bacaan tersebut, maka otomatis otak kita akan terlatih untuk dapat fokus terhadap hal tersebut. Kemudian membaca ini mudah atau susah? Nah, kita dapat bilang kegiatan baca ini mudah. Yang pertama adalah karena tidak butuh banyak usaha. Kegiatan baca ini kan kita hanya perlu memfokuskan pikiran kita dan pandangan kita terhadap bahan bacaan tersebut. Maka saya rasa ini tidak begitu butuh banyak usaha. Kemudian biayanya yang murah. Karena di era internet seperti sekarang, membaca tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan buku fisik, namun kita dapat mencari referensi-referensi dari internet, dari Google dan semacamnya. Kemudian karena era internet ini, maka bahan bacaan yang kita dapatkan pun semakin mudah untuk didapat dan semakin luas jangkauannya. Berbagai bidang pun ada sekarang di internet, baik yang gratis maupun yang berbayar. Tapi kegiatan baca ini dapat dibilang susah karena kurangnya literasi masyarakat kita. Karena menurut data dari PISA tahun 2022, literasi masyarakat kita terhadap membaca berada pada urutan 60 dari 72 negara, dan ini memprihatinkan sekali. Kemudian karena kegiatan membaca yang terkesan monoton, maka banyak orang yang menganggap kegiatan membaca ini membosankan. Kemudian karena kurangnya literasi tadi, maka minat baca masyarakat kita menjadi rendah, sehingga menganggap kegiatan membaca itu sangat susah untuk dilakukan. Maka kita dapat tarik kesimpulan, yaitu membaca merupakan kegiatan yang memiliki beragam manfaat yang dapat kita peroleh dengan kegiatan membaca ini. Namun, karena kurangnya literasi serta minat baca masyarakat terhadap kegiatan membaca, sehingga menyebabkan kegiatan membaca ini menjadi susah untuk dilakukan. Kemudian kita lanjut pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Apa itu membaca baik dan membaca yang buruk? Di sini saya memberikan 3 perbedaan pembaca yang baik dan membaca yang buruk. Yang pertama yaitu tentang minat baca itu. Bagi baca yang baik, maka ia akan membaca karena keinginan dia sendiri. Misal karena dia memiliki rasa ingin tahu terhadap suatu hal, maka itu mendorong dia untuk membaca. Berbeda dengan pembaca yang buruk yang membaca mungkin hanya karena diperintah dari pihak eksternal, tidak dari dorongan dari dirinya sendiri. Kemudian yang perbedaan yang kedua adalah tentang membaca. Untuk pembaca yang baik, ia akan meluangkan waktunya sebisa mungkin untuk membaca, berbeda dengan pembaca yang buruk yang hanya membaca ketika ada waktu luang. Nah, karena membaca ini memiliki beragam manfaat, maka membaca yang baik ini berusaha untuk setidaknya setiap hari harus membaca. Kemudian yang terakhir adalah bagi membaca yang baik, ia akan menerapkan pengetahuan yang ia dapat dari kegiatan baca ini dan mengaplikasikannya di dunia nyata. Berbeda dengan baca yang buruk yang hanya dipahami atau bahkan hanya dibaca saja, tidak dipahami. Terakhir saya akan menyampaikan sebuah kata-kata dari Albert Einstein yang artinya, saya tidak memiliki bakat yang luar biasa, saya hanya memiliki hasrat yang tinggi terhadap rasa ingin tahu. Nah, bagaimana cara kita memenuhi rasa ingin tahu kita? Salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan adalah dengan membaca. Kenalkan, nama saya Ricardo Sprianto. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai bagaimana caranya agar kita bisa mempersepsi atau menginternalisasi bahwa membaca atau bacaan sebagai kebutuhan pokok, sama seperti makan dan minum. Pertama-tama kita akan mengetahui arti dari membaca itu sendiri, yaitu melihat dan serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Itu menurut dari KBBI. Di sini saya juga memberikan beberapa pendapat menurut para ahli. Yang kedua adalah apa itu kebutuhan pokok.
Menurut persepsi saya sendiri, kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang diutamakan dan dapat dikatakan sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sehari-hari. Maksud saya adalah ketika kita melakukan kegiatan tersebut dalam jangka waktu tertentu, kita akan merasa bahwa ada sesuatu yang janggal atau ada sesuatu yang aneh terjadi karena kita sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah mengapa kita harus menjadikan membaca atau bacaan menjadi kebutuhan pokok kita. Di sini kita akan membahas mengenai manfaat dari membaca menjadi kebutuhan pokok kita. Tidak hanya kita mendapatkan ilmu yang baru, tapi kita juga dapat meningkatkan motorik berupa memperbanyak kapasitas dari memori kita di dalam otak. Lalu juga kita dapat berpikir menjadi kritis. Dalam artian kita menghadapi suatu masalah, kita tidak hanya melihat dari satu persepsi, tapi juga dari sudut pandang lain, dan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang efisien dan memberikan hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah, yang terakhir adalah kembali ke pertanyaan awal, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa mempersepsi atau menginternalisasi bahwa membaca atau bacaan sebagai kebutuhan pokok, sama seperti makanan dan minum. Nah, di sini cara yang pertama adalah membaca apa yang kita sukai terlebih dahulu. Kedua, kita mencari selang waktu, biasanya di antara kegiatan satu dan kegiatan lainnya ada jeda waktu, kita manfaatkan itu untuk membaca dan menjadikan kebiasaan kita. Nah, setelah itu kita dapat mentargetkan sesuatu. Contohnya seperti kita mempunyai buku, kita dapat mentargetkan berapa lama waktu yang kita perlukan untuk menyelesaikan buku tersebut. Yang terakhir adalah dengan mencari teman yang sehobi dan minat dengan kita. Dengan begitu kita dapat menjadi lebih terbiasa lagi dan akhirnya membaca menjadi kebutuhan pokok kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Firman Saputra dengan NRP 5025221212. Jadi di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh teman saya. Dan pemaparan saya pada kali ini adalah tentang salah satu cara menghindari plagiarisme dengan memanfaatkan aplikasi Mendeley, yaitu aplikasi untuk membuat sitasi pada karya tulis ilmiah. Jadi untuk pemasangan dan instalasi sendiri bisa kita lihat, kita bisa menggunakan Google, lalu kita cari saja kata kunci download Mendeley. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih saja yang paling atas, www.mendeley.com, karena ini merupakan website resminya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, Mendeley Reference Manager for Desktop. Jadi di sini juga ada proses instalasi yang disesuaikan dengan jenis perangkat, tergantung perangkat kita yang mana. Kebetulan karena di sini saya menggunakan Windows, maka saya akan memilihnya di sini. Pastikan Windows rekan-rekan sudah minimal Windows 7 atau di atasnya, akan lebih baik. Karena saya sudah mendownload dan melakukan proses instalasinya, maka kita bisa langsung ke aplikasinya. Ikuti saja nanti proses instalasinya sangat mudah dan jangan lupa untuk aktivasi akunnya. Baik, kita sekarang sudah masuk ke aplikasinya. Jadi seperti inilah tampilan dari Mendeley Reference Manager. Jadi kebetulan di sini saya sudah memiliki 2 jurnal yang sudah saya masukkan. Jadi untuk memasukkan 2 jurnal ini, saya memasukkannya lewat ini, Files from Computer. Jadi seperti ini. Ini fitur-fitur untuk kita menambahkan jurnal yang akan kita jadikan bahan untuk sitasi. Jadi misalkan di sini adalah Files from Computer seperti ini. Kita masukkan saja, misalnya kita pilih ini. Kita pilih open. Lalu kita tunggu. Jadi seperti ini. Jadi sabar saja menunggu uploading filenya. Biasanya tidak terlalu lama, hanya beberapa detik saja. Oke, jadi ini di sini sudah masuk ya. Jadi ini saya asal saja mengambilnya untuk contoh ini. Jadi memang akhirnya tidak ada tahun penerbitnya, tapi untuk 2 jurnal ini yang sudah saya masukkan sebelumnya. Jadi sudah ada sumbernya, judulnya, tahun terbit, dan penulisnya seperti itu. Nah, jadi lalu ada fitur juga add entry manually. Ini untuk kita memasukkan jurnal yang mungkin kita tidak temukan di dalam internet. Jadi kita masukkan sendiri berbagai komponennya seperti judul, nama penulis, tahun terbit, volume, masalah,
bulan, hari, serta abstraknya, seperti itu. Lalu di sini ada import library, misalkan kita tidak bisa bebas mengambil keseluruhan jurnal, tetapi si pemilik jurnal menyediakan layanan untuk download citasinya. Biasanya formatnya seperti ini. Misalkan saja saya ingin mengambil dari format BIP seperti ini, kita cari saja. Kebetulan ini saya sudah mendapatkan formatnya bibtext seperti ini. Lalu kita masukkan, open, kita tunggu upload filenya. Nah, sudah masuk. Jadi seperti ini ya tampilannya di atas ini. Jadi ini formatnya adalah bibtext tadi. Jadi ini tidak keseluruhan jurnal, tetapi si penyedia jurnal sudah menyediakan layanan untuk misalkan kita mau mensitasi seperti itu. Lalu di sini ada fitur recently add, ini untuk fitur untuk jurnal yang baru saja kita tambahkan. Jadi seperti ini kebetulan jurnal-jurnal yang baru saya tambah, jadi nggak terlalu kelihatan ya karena masih sedikit seperti itu. Jadi untuk recently read, untuk misalkan jurnal yang memang baru saja kita buka. Lalu favorit, untuk biasanya kita suka mensitasi dari jurnal tersebut terlalu sering, jadi frekuensinya sangat sering seperti itu. Lalu my publication, seperti tulisannya di sini, misalkan kita mempunyai karya tulis 5 sendiri, kita bisa mengklaimnya di sini seperti itu. Lalu ada trace untuk riwayat penghapusan bahan jurnal yang sudah kita masukkan tadi seperti itu. Lalu untuk menghubungkannya dengan misalkan Microsoft Word, kita gunakan di sini tools, lalu install Mendeley Site for Microsoft Word seperti itu. Misalkan kita buka seperti ini, lalu akan muncul halaman web di mana kita akan memasang sebuah Mendeley Site di sini. Karena kebetulan saya sudah memasangnya, saya sudah mentautkannya di Word secara online seperti ini. Lalu di sini akan ada tulisan Mendeley Site seperti itu. Jadi itu pemaparan cara mengelola data di Mendeley desktop. Jadi untuk cara pengolahan Mendeley di Microsoft Word-nya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferdinand dari kelompok 9. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana menjelaskan tentang praktik menggunakan Mendeley untuk menulis kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Tujuan saya menjelaskan Mendeley ini adalah agar kalian dapat mengutip suatu sumber untuk referensi agar dilakukan dengan mudah dan cepat. Langkah pertama, seperti biasa kalian buka dulu Microsoft Word, lalu klik reference, lalu klik Open Mendeley. Jika kalian belum ada Open Mendeley, kalian bisa download terlebih dahulu. Selanjutnya, kalian klik menu File, Add File. Langkah selanjutnya, pilih jurnal yang telah kalian unduh sebelumnya, lalu klik Open. Selanjutnya, Mendeley otomatis akan membaca dan memasukkan bibliografi. Oke, ini sebelumnya saya bagi menjadi beberapa slide agar enak dilihat. Oke, selanjutnya perhatikan antara isi jurnal dengan detail bibliografi pada kolom kanan. Perhatikan tipe berkas yang kalian masukkan, apakah jurnal atau buku ataupun skripsi. Selanjutnya, kalian harus memperbaiki detail bibliografi judul jurnal. Selanjutnya, memperbaiki detail bibliografi penulis jurnal. Nah, selanjutnya memperbaiki isi kolom disesuaikan dengan judul jurnal, tahun terbit, volume, isi atau nomor jurnal, halaman jurnal, abstrak, dan lain-lain. Selanjutnya memperbaiki detail bibliografi penulis jurnal. Lalu kalian harus mulai mengutip kalimat yang ingin kalian kutip ke Office Word. Selanjutnya kalian klik Insert, Caption, Go to Mendeley. Langkah selanjutnya mulai mengutip dan klik tombol tanda petik 2. Lalu kalian akan diarahkan pada jendela Office Word. Pada bagian ini klik pada bagian IPDA ya, atau yang diblok. Jadi nanti dia akan pada bagian kutipan tersebut akan terblok. Kalian dapat menambahkan halaman dari kalimat yang telah kalian kutip sendiri. Nah, ini tampilan kutipan setelah ditambah nomor halaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat daftar pustaka. Jadi kalian tekan tombol Insert Bibliografi pada menu Reference,
Nah, selanjutnya daftar perusahaan tersebut akan secara otomatis bertambah setiap kali kita menambahkan kutipan dari insert creation Mendeley. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.